Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kembali pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran 5 dan 6, kita ulang kembali pembelajaran minggu kemarin, yaitu pembelajaran 3 dan 4, yaitu kita belajar apa itu ras ya. Nah, apa itu karakteristik dalam keluarga, bagaimana cara mencontohkannya. Nah, kemarin sudah Ustazah contohkan bagaimana perbedaan antara individu karakteristik antara satu dan yang lain di anggota keluarga. Contohnya kemarin Ustazah contohkan, Anti mempunyai kakak atau adik yang memiliki ciri fisik atau karakteristik yang berbeda ya. Nah, hari ini kita belajar menjelaskan keragaman karakteristik individu berdasarkan gambar. Setiap anggota keluarga mempunyai ciri dan kebiasaan masing-masing. Ibu terkenal gesit, rajin, pandai memasak, dan pandai mengurus rumah tangga. Ayah terkenal rajin dan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Penyayang keluarga, melindungi, dan tegas. Setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya adalah agar kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi kita diciptakan berbeda-beda dengan tujuan bisa melengkapi satu sama lain ya. Jadi perbedaan itu indah ya. Seperti contohnya Anti berbeda dengan ibu, Anti berbeda dengan adik, Anti berbeda dengan kakak ya. Itu adalah contohnya. Jadi jangan menjadikan perbedaan itu sebagai permusuhan atau pencelaan, tapi perbedaan itu yaitu diciptakan agar saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, setiap kita mempunyai kelebihan masing-masing. Selanjutnya, menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Nah, setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat. Nah, sifat yang pertama sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis. Tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Jadi ingat ya nak, kalau tokoh yang protagonis itu memiliki sifat baik, kalau dia antagonis memiliki sifat yang tidak baik atau negatif. Selanjutnya menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah. Dalam bernyanyi kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Nah, sekali lagi Ustazah sampaikan ini hanya pengetahuan saja dalam pembelajaran. Tempo lagu yang pernah kita pelajari kemarin tuh kita belajar andante, adagio, allegro dan sebagainya. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan metronome atau maisel. Terdapat rangkaian not-not dari nada rendah hingga nada tinggi. Tinggi rendahnya nada dapat diketahui dari not balok yang diletakkan pada garis para nada ya, seperti yang digambar video ini. Nah, ini adalah alat untuk mengukur tempo sebuah lagu ya, namanya yaitu metronome maisel. Selanjutnya kita belajar mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi, tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama itu apa Ustazah? Tokoh utama itu adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Nah, tokoh utama itu ya dengan bahasa mudahnya kita buat pemeran utama. Nah, dia pelaku utama, pemeran utama dari cerita tersebut. Kemudian tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Nah, yang tambahan ini artinya tokoh yang pendukung. Pendukung istilahnya pemeran yang mendukung pemeran utama tadi ya. Kemudian kita dapat menentukannya. Yang pertama, kamu dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, selain itu tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Yang ketiga, untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita seksama mulai dari bagian awal sampai akhir. Yang keempat, Anti dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita.
Selanjutnya, menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, kita ulas lagi. Tadi sudah kita pelajari, kita bahas lagi. Yang pertama, masih ingatkah Anti cara menyanyikan lagu daerah sesuai tempo tinggi rendah dan nada dengan tepat? Ya. Kemudian lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo tinggi, rendah, dan nada yang tepat. Kemudian tempo mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu. Sedangkan tinggi rendahnya nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Nah, ini hanya sekedar pembelajaran kita ya, Nak ya, tidak untuk dipraktekkan. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Hari ini kita tidak ada latihan ya, karena materi juga sedikit. Anti pahami saja materi pembelajaran kita hari ini. Disimak video yang Ustazah kirim. Jika ada pertanyaan silahkan japri Ustazah, tanyakan ke Ustazah ya. Barakallahu fiik, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.